Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa merupakan suatu sarana untuk memperoleh kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas masalah sabar merupakan ciri khas milik manusia. Manusia merupakan makhluk berakal dan selalu dibebani dengan ujian dan cobaan. Maka sabar menjadi salah satu ciri khas dari manusia. Al-Imam Al-Ghazali berkata, sabar merupakan ciri khas milik manusia dan tidak dipunyai oleh hewan karena kekurangan-kekurangannya, dan tidak pula oleh malaikat karena kesempurnaannya. Lebih jauh dijelaskan, hewan dikuasai oleh nafsu syahwat atau insting dan diciptakan untuk melaksanakan tugas nafsu syahwatnya. Hewan bereaksi dan merespon dengan dorongan nafsu syahwatnya dan tidak memiliki kekuatan untuk meniadakan atau mengontrol nafsu syahwatnya. Sedangkan malaikat sepenuhnya cenderung mengabdi kepada Rabb-nya dan dengan sukarela mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak memiliki nafsu syahwat sehingga tidak mengalami pergumulan dan konflik dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sendiri pada awal hidupnya lemah, tidak memiliki kelengkapan seperti hewan, dan hanya memiliki syahwat perut yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup. Kemudian meningkatkan kepada kebutuhan nyaman, menghindari tidak nyaman. Meningkat lagi kepada kebutuhan aman, menghindari tidak aman, hingga akhirnya kepada kebutuhan syahwat seksual, menghindari kepunahan. Manusia pada usia ini tidak memiliki sifat sabar, karena sabar adalah konflik dan pertempuran antara dua kekuatan yang masing-masing mempunyai tuntutannya sendiri. Al-Imam Al-Ghazali menguraikan betapa luasnya karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan dan meninggikan derajat manusia di antara semua makhluk. Mendekati usia balik, manusia diberi dua kekuatan. Yang pertama, kekuatan hidayah untuk mengetahui kebenaran-kebenaran secara tepat dan akurat. Sedangkan yang kedua adalah sabar. Dengan mengetahui kebenaran secara tepat dan akurat, manusia dapat mengenal Allah dan Rasul-Nya, mengetahui sebab-sebab yang berkaitan dengan akibat-akibatnya. Berbeda dengan hewan yang hanya mengikuti kepentingan syahwatnya di saat membutuhkan tanpa
mampu memperhitungkan akibatnya. Jadi dengan adanya nur hidayah, manusia dapat mengetahui bahwa memperturutkan nafsu syahwatnya ada kalanya justru berakibat buruk bagi dirinya. Kekuatan yang kedua merupakan pelengkap bagi kekuatan yang pertama, yang akan membantu dan menopangnya dalam menghadapi perang melawan hawa nafsu dan godaan setan. Dengan kekuatan itu, manusia dapat melawan dengan gigih dan membela diri dari tindakan musuhnya itu. Al-Imam Al-Ghazali berkata, kita menamakan sifat yang membedakan manusia dengan hewan dalam mengalahkan dorongan dan dorongan nafsu syahwat sebagai dorongan keagamaan. Adapun tuntutan nafsu syahwat kita dinamakan dorongan syahwat. Dorongan kekuatan keduanya menimbulkan peperangan terus-menerus tanpa pernah berhenti. Adapun medan pertempurannya ialah hati manusia. Yang membantu dorongan keagamaan ialah malaikat yang selalu membela para penegak din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang membantu dorongan syahwat adalah setan-setan yang selalu berusaha untuk memenangkan para musuh Allah. Sabar ibarat sistem pertahanan bagi kekuatan dorongan keagamaan melawan dorongan syahwat. Jika ia mampu bertahan menyingkirkan dorongan nafsu syahwat, berarti kemenangan golongan penegak din Allah dan termasuk golongan orang-orang yang sabar. Sabar merupakan suatu keharusan. Al-Quran sangat memperhatikan sabar karena bernilai tinggi, baik menurut perspektif agama maupun akhlak. Sabar bukanlah sekedar kebajikan tambahan atau pelengkap, tetapi suatu keharusan yang sangat dibutuhkan manusia dalam peningkatan aspek material dan spiritualnya, dan untuk kebahagiaan pribadi serta masyarakat. Tidak akan tercapai tegak aturan hidup dan kebangkitan duniawi kecuali dengan sabar. Jadi sabar merupakan keharusan dalam masalah aturan hidup dan dunia. Tidak akan tercapai sukses di dunia dan keberuntungan di akhirat kecuali dengan sabar. Tanpa sabar, petani tidak akan menuai hasil tanamannya. Pelajar tidak akan tamat belajar dan berhasil lulus. Pasukan tentara tidak akan memperoleh kemenangan dalam peperangan. Semua orang yang sukses menempuh cita-citanya di dunia dengan sabar. Mereka harus menelan hal yang pahit, mengalami penderitaan, mengatasi banyak rintangan, berjalan di atas jalan penuh duri, merayap batu besar dengan menggunakan kukunya, tidak menghiraukan aral melintang atau ikaman pisau yang sewaktu-waktu menghujam di punggung mereka, atau jaring perangkap yang dipasang untuk mencerat mereka, maupun anjing-anjing yang menggonggong di sekeliling mereka. Mereka terus berjalan melangkah maju tak pernah berhenti, tidak menghiraukan debu yang mengganggu penglihatan. Mereka memiliki keteguhan hati, ketinggian semangat, dan kesabaran. Seorang penyair yang terkenal mengatakan, katakanlah siapa gigih menempuh keberhasilan, kadangkala tergelincir lalu bangkit kembali.
Kadang ia tersesat lalu berhasil mencapai sasaran. Kadang ia tergoda, luka, lalu pulih kembali. Sekali dua ia gagal, tetapi tidak meletakkan senjata. Tidak terputus asa atau kehilangan cahaya harapan. Penyair yang lain juga mengatakan, janganlah berputus asa, meski lama akan tercapai. Bila ditopang kesabaran, akan terlihat jalan keluar. Siapa sabar akan berhasil mencapai tujuannya. Orang yang mengetuk pintu-pintu akan memperoleh perlindungan. Orang-orang yang mendambakan keberhasilan, kedudukan, dan kepemimpinan mengetahui bahwa kemuliaan di dunia seperti halnya keberuntungan di akhirat tidak akan berhasil diraih kecuali dengan mendaki bukit kesulitan, menanggung penderitaan, dan bersabar terhadap semua yang tidak disukai. Tanpa semua itu tidak akan selesai pekerjaannya dan tidak akan tercapai cita-citanya. Jika bukan jalan ini yang ditempuh, maka dia akan seperti halnya orang yang pernah bertanya kepada ulama Ibnu Sirin, ahli mentakwilkan mimpi. Orang itu berkata, aku mimpi berenang tapi tidak di dalam air, dan terbang tapi tanpa sayap. Ibnu Sirin menjawab, kamu orang yang banyak berangan-angan dan ngelamun. Kamu mencita-citakan sesuatu yang tidak pernah terjadi dan mengharapkan sesuatu yang tidak akan terlaksana. Dalam beberapa syair kita temukan seorang penyair berkata, jangan kau kira keberhasilan itu seperti sebutir kurma yang kau makan. Tidak akan tercapai keberhasilan sebelum engkau menelan kesabaran. Ulama Abu Thalib Al-Makki dalam bukunya Futhul Qulub berkata, ketahuilah bahwa sabar merupakan penyebab masuk surga dan penyelamat dari siksa neraka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, surga diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan dan neraka diliputi nafsu syahwat. Dia berkata lagi, ketahuilah bahwa kebanyakan maksiat yang dilakukan manusia disebabkan dua faktor. Kurang sabar dalam hal-hal yang disenangi dan kurang sabar dalam hal-hal yang tidak disenangi. Dengan demikian, sabar merupakan suatu keharusan bagi seluruh umat yang beriman. Al-Quran mengisyaratkan perlunya dan pentingnya sabar dalam menguraikan sifat-sifat manusia dan kesulitan hidup serta ujian yang akan dihadapi oleh manusia. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Quran Surat Al-Ihsan ayat 2. Yang lainnya, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran Surat Al-Balad ayat 4. Dalam susah payah pada ayat di atas artinya penderitaan sejak lahir dengan suka dan duka, sehat dan sakit. Sesudah balik menerima tanggung jawab dan mengemban amanah yang berat yang pernah ditolak oleh langit, bumi dan gunung-gunung. Juga penderitaan dari usikan lidah, tangan dan kedengkian orang lain terhadap dirinya. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.